Kira kepancing tuh aku nangis, tapi nangisnya somehow bukan nangis kayak ke-recall udah pasti, tapi nangisnya tuh nangis lega. Nah, aku ngerasa di situ aku semakin yakin, oh lagu ini tuh hadir untuk itu gitu. Bukan untuk bikin kamu semakin hancur semakin dalam, tapi justru ya udah yuk kita let out semua sedihnya nih. Tapi justru kamu nangis gini karena kamu paling tahu kamu nggak layak diginiin sama orang lain. Gitu. Tapi ternyata memang yang ditunggu tuh bukan untuk lagu ini supaya dirilis, tapi lagu ini dan juga Gloria Jessica yang harus menyanyikannya. Itulah terjadi dari 2017 itu. Kenapa sih harus lagu-lagu galau sendu, Mas Ade? Karena yang ada duit. Nggak tahu, kita kadang kalau memang pas lagi sedih tuh menurutku keluar semua ininya tuh lancar banget. Bikin nada, bikin lirik. Ya bahagia juga pasti bisa, tapi biasanya kalau sakit hati lebih nyari gitar, nyari piano. Kalau bahagia sih kayaknya jarang. Respon yang paling lucu juga kayak aku lagi nggak ngerasain apa-apa, padahal aku lagi nggak ngadepin apa-apa, tapi kenapa pengen nangis ya gitu ya. Mungkin makanya itu akhirnya kami jadi kalau ditanya ya mungkin tuh bisa membantu meriliskan apa. Hatimu libatkan yang lain. Halo Tribuners, balik lagi di konten Spying Slap sama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Ade Govina bersama dengan Gloria Jessica. Halo. Selamat datang. Terima kasih. Keadaan Indonesia zaman sekarang mau bikin kita jadi terbelah jadi dua. Banyak. Betul. Banyak kabar buruk selalu. Iya, lucu banget berita negatif. Ada konten di sosmed kemarin. Oh, iya. dibikin. Kenapa tuh? Pokoknya pakai lagu-lagu ciptaannya Kak Ade semua. Oh. Itu Iya. menggambarkan keadaan WNI, suara hati WNI saat ini. Wah. Ntar kalau mau lihat ketawa, Iya. ketawa semua. Lagunya Mas Ade kan kebanyakan nggak baik-baik aja ya. Ya itu bener lucu banget. Minim yang bahagia lagunya Iya. kan. Emang bener udah pas banget. Kalau yang terbaru yang di bawah ini kan terbelah jadi dua. Iya, Berarti itu kalau ada partnya suara hati WNI ya. Hancur karenamu oleh sikapmu. Munya siapa? Ya. Masing-masing lah ya, Ya, masing-masing. silakan memaknai aja ya. Tapi kita mau dengar dulu deh cerita lu. Awal mula kolaborasi kalian di Terbelah Jadi Dua. Siapa yang menghubungi siapa atau gimana awalnya? Awalnya gua yang ngubungin Glow Jazz waktu itu habis ada ajang The Voice kan. Nah, setelah The Voice selesai, dia merilis sebuah lagu berjudul Dia Tak Cinta Kamu. Nah, dari situlah aku jatuh cinta sama soul dan suara Glow Jazz. Ini 2017 nih.
Cukup lama juga ada 9 Iya, tahun. Tuh. akhirnya tapi mungkin kita masih sama-sama sibuk dan Oke. ya apalagi dia juga baru selesai ajang itu pasti banyak kegiatan kan. Akhirnya yang sempat sih ngobrol-ngobrol lagi tapi memang waktunya belum pas di 2020, 2023 sampai akhirnya di 2025 baru 2025 Februari akhirnya kita Ingat banget. ketemu lagi. Berarti udah pertemuannya tuh udah intens lama ya, udah sering ketemu. Iya, udah sering iya ngomong mungkin project. nggak yang ketemu banget tapi Iya. ngobrol lah, ada ngobrol, ada ngobrol, ada apa, tapi emang bener-bener akhirnya kita bisa ngobrol panjang, dalam dan makin mengenal Iya, iya. Ade dan Glorianya itu di 2025 Februari Betul itu. sekali. Setelah dari 2017 karena setiap beliau menghubungi anak ini selalu dalam fase yang berbeda-beda. Kenapa tuh, gimana? Satu dengan fase tadi Kak Ade udah bilang abis The Voice sudah ada pasti plan yang disiapkan oleh label juga dan iya. sebagainya. Terus abis itu ada fase lagi di mana aku juga sempat beralih ke alternatif secara genre. Terus abis itu ada fase lagi di mana dikirain udah pas nih sama Kak Ade, saya menikah. Abis menikah. Kamu tahun berapa ya nikah ya? Itu 2022 akhir. Oke. Terus habis itu pas dikontak lagi, yuk Jess kita ini, Kak, aku habis lahiran. Gitu. Jadi ketika setiap momen itu bukan aku nggak mau, aku mau banget, siapa nggak mau gitu membawakan karyanya Kak Ade. Tapi lucunya selalu datang di fase-fase yang aduh nggak bisa lagi. Jadi aku juga setiap kali tuh udahlah Kak Ade pasti cari yang lain nih gitu. Karena dan aku juga nggak mau menutup perjalanan orang lain dong kayak dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata memang yang ditunggu tuh bukan untuk lagu ini supaya dirilis, tapi lagu ini dan juga Gloria Jessica yang harus menyanyikannya. Disitulah di 2025 itu tuh menjelaskan bagaimana Kak Ade adalah seseorang yang ketika dia bikin satu karya udah ada satu suara yang muncul di kepalanya dan Bapak Taurus satu ini harus Bapak Taurus. ya getol sampai harus dapat nih, dia harus bawain karya ini. Dan itulah terjadi dari 2017 itu. Soalnya kan waktu habis The Voice tuh ada karyanya Mbak Dewi yang aku bawakan sebagai single pertama, Dia Tak Cinta Kamu. Dari situ tuh beliau makin yakin kayak, wah ini karya gue nih terbelah jadi dua. Dulu waktu itu namanya masih belum dinamakan lah, mungkin disebutnya masih Hati. Demonya udah ada berarti? Udah disimpan sama beliau, tapi fun fact-nya adalah ketika pertemuan 2025 itu aku kira akan di play dari demonya belum dibikin. Demo itu belum dibikin, jadi itu bener stay di kepalanya beliau. Anjir. Jadi beliau bawa, ambilkan gitar dan mulai mainkan jreng-jreng, langsung cinta memang misteri. Belum direkam sama sekali. Nah, jadi dia langsung. Untung ada kenapa-napa ya. Nah, itu dan tapi akhirnya dari situ aku ngerasa oh ini udah notasi progresi chord. Aku udah tahu ini project pasti jadi jalan dan harus banget terjadi. Amin. Iya, all cost. Benar-benar harus jadi karena aku udah langsung gigit dari notasi dan kata-kata pertama. Langsung bisa narik aku ke dunianya Kak Ade gitu, dunia yang lagi dia mau bangun nih. Itulah peletakan batu pertama ya. Iya betul. Kalau kita lagi Istri musisi emang gak bisa dipungkiri ya, belasan tahun. Iya, karena sebenarnya yang bikin aku deg-degan adalah ketika di 2025 ketemu itu, ini kita bakal dapet nggak ya chemistry-nya, apanya nggak ya, iya. Kak Ade-nya ngeklik nggak ya sama gue, akunya ngeklik juga nggak ya sama Kak Ade gitu. Tapi ternyata dari obrolan itu ngobrol panjang, seru, ketawa. Terus udah dengerin dari situ, makanya semenjak dari pertemuan itu sampai project ini berjalan yang dimana dari single aja terbelah jadi 2 sampai panjang jadi album. Semuanya seru, penuh cerita, penuh tawa untuk lagu-lagu yang galaunya mentok. Itu maksudnya emang lagunya tuh sebelumnya udah ada sebelum lihat Kak Gojes di kompetisi atau baru ngeliat kayak enggak aku bikin lagu itu 2013 14 kayaknya. Oke. Nah, jadi pas ngeliat Glow Jazz tuh 2015 sorry. Pas ngeliat Glow Jazz ya langsung kepikiran wah ini yang bisa bawain cuma dia sih, nada-nadanya yang ya banyak yang bisa bawain tapi menurutku yang paling enak dia. Wah, kenapa dikejar banget apa di kacamata seorang
posisi Iya, Mas Ade memang. apa sih yang Ya saya- memang ada di kepala aja sih, maksudnya lagu ini pantasnya buat dia aja udah. Kayaknya yang lain ya belum bisa sebagus itu bawa ini. Oke. Jadi udah berapa tahun tuh? Ya 8 tahun. Tahunan. Dan pas Bapak mau bikin kan apa emang udah jadi satu lagu kah atau cuman tadi? Oh, satu lagu sebenarnya, tapi ada satu lagu lagi terus ini apa namanya yang maksudnya stok lah ya. Terus akhirnya aku ngomong ke Glow Jazz kayak kita coba 2 deh ya. Maksudnya Coba buat single nanti kita pilih. Tapi pas setelah dua-dua kayaknya ya dua-duanya emang dipakai banget sih. Jadilah kayaknya emang harus jadinya satu album. Awal satu dua-duanya aja lah. Iya, Kalau bisa kan baru satu gitu. dua-duanya dan tambah lagi ternyata. Jadilah kita membuat satu album yang title-nya tuh Blue, jadi diambil dari Feeling Blue. Jadi memang isinya semua lagu-lagu sendu lah ya, lagu patah hati yang paling patah hati. Kalau terbagi jadi 2 apa yang mau disampaikan dari lagu ini? Coba. Terbelah jadi 2 nih menurut aku Kak Ade menciptakan dengan secara gamblang ya, menceritakan dari judulnya aja udah jelas gitu. Terpotek menjadi 2, terbelah jadi 2, di mana itu karena perasaan yang dibelah juga untuk dua orang yang berbeda gitu. Jadi tapi lagu ini tuh dibangun sama Kak Ade perlahan secara gamblang, tapi benar-benar bisa mewakili dan meluapkan orang-orang yang mungkin kalau dikecewakan itu kan rasanya seperti nggak tahu ya. Kalau aku ya rasanya kalau kecewa berarti aku udah kecewa berat dan sakit, sangat-sangat sakit. Aku seperti tercekik gitu. Jadi nggak bisa mengungkapkan, ditanya kenapa aku nggak bisa jawab, mau nangis juga. Mungkin at some point ada juga beberapa case dan teman-temanku yang bahkan nggak bisa nangis saking mereka udah hit rock bottomnya gitu. Tapi akhirnya lagu ini tuh hadir bisa meluapkan itu, dan itu juga terjadi pada diriku sendiri gitu. Akhirnya lagu ini tuh bisa memberikan aku satu closure, kelegaan, menangis lewat visualnya diwakilkan karena itu adalah ada satu scene yang menjadi satu peristiwa besar dalam hidupku, dan akhirnya ketika aku melihat itu kembali dan sambil mendengarkan lagu ini lewat visual dari musik video yang didirect oleh Kak Bagus Tresna, diperankan oleh Yasamin, ada Dava juga dan kawan-kawan lainnya, itu benar-benar menjadi satu closure yang sakit tapi somehow lega karena aku nggak ngelewatin ini sendiri. Dan aku ngerasa musik tuh hadir kayak gitu nggak sih, maksudnya kita kalau sedih, semua emosi yang kita rasakan, sedih, happy, bosan, apapun pokoknya musik tuh selalu ada buat nemenin kita gitu. Nah aku ngerasa itu menjadi terapi buat diriku sendiri atau mungkin bisa untuk banyak orang mewakili atau meluapkan perasaannya gitu. Berarti saya lihat itu dong buat Glow. Yes, tentunya. Wah. tentunya. Makanya ada satu momen di mana ketika aku ngelihat scene itu terjadi, dan di mana itu scene tersebut aku ceritanya tadi aku bilang pernah terjadi. Jadi ada satu scene tuh Yayas lagi di kamar mandi, bener-bener teriak, terus sudah tersungkur dan menangis. Itu aku nggak pernah ceritain ini ke Kak Ade, ke Kak Bagus Tresna selaku director juga. Tapi ternyata scene itu tuh ada gitu, dan Yayas tuh iya, dia makanya dari di situ akhirnya kepancing tuh aku nangis, tapi nangisnya somehow bukan nangis kayak ke-recall udah pasti, tapi nangisnya tuh nangis lega. Nah aku ngerasa di situ aku semakin yakin lagu ini tuh hadir untuk itu gitu, bukan untuk bikin kamu semakin hancur semakin dalam, tapi justru ya udah yuk kita let out semua sedihnya nih. Tapi justru kamu nangis gini karena kamu paling tahu kamu nggak layak diginiin sama orang lain gitu. Bisa magic gitu ya, maksudnya tadi ada sebuah adegan yang mirip banget tanpa harus diceritain. Diceritakan ya mungkin kan karena itu pengalaman pribadi yang belum bisa di-sharing, tapi tiba-tiba tergambarkan gitu. Apakah sama persis atau mirip-mirip? Sungkurnya sih sama ya. Wow. Iya, sungkurnya sih sama, makanya aku juga kaget gitu. Di bawah shower itu udah. Terus gimana kalau ngeliat ketika udah jadi, kok bisa sih? Iya, bener kayak aku nangis, aku nggak pernah, aku langsung peluk Yayas. Makasih Yayas gitu. Gila.
Ini Ya itu kan kayak rasanya jodoh juga ya, kayak iya, jodoh juga. pada ya? saat aku meluk Yayas tuh aku juga lagi meluk diri aku sendiri, rasanya itu gitu. Meskipun pada awalnya ini bukan dibuat Yayas memerankan kisah Gloria Jiska gitu kan, enggak iya. gitu. Ini cuma menggambarkan lagunya aja ya. Wow. Gitu. Kalau apa namanya skrip lagunya video klipnya siapa yang buat? Aku bareng Mas Bagus. Bagus. Oh. Okay. Awalnya aku ada ide ya dikembangin tapi sama Mas Bagus. Oke. Berarti gue nggak ikutan ngembangin Ikut skrip? tetep. Oh. Sama. Kita semua hal sih selalu berdiskusi. Gitu. Oh gitu. Maksudnya berarti tanpa disadari apakah tiba-tiba scene yang itu masuk terus Iya, karena kan disisipkan? lebih ke yang dibahas kita lebih ke alur cerita, Iya. moodnya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi begitu spesifik scene per scene-nya yaitu di day-nya gitu. Nah itu juga Yayas juga memainkannya sama kayak tipe lagunya Kak Ade yang ke kupas-kupas lama-lama menjadi pedas, semakin pedas gitu kan. Yayas juga gitu. Semakin pedas, semakin dikupas semakin pedas. Bener, makanya kayak dia kerasa ke build-nya sampai yang di Iya, puncak itu tuh last scene yang karena kan sudah kuyup juga kan, itu pasti taruh di terakhir. Wah. Itu yang bikin aku kayak wah ini udah yang meranin juga gokil, direkturnya gokil, yang punya bikin lagunya juga gokil gitu. Udah. Mas Adi gimana rasanya ketika akhirnya lagu ini jadi dengan kolaborasi bersama dengan Gloria Jessica? Seperti dibayangkankah beberapa tahun lalu atau melebihi ekspektasi banget? Jujur melebihi ekspektasi ya dalam segala halnya, dalam audionya, dalam visualnya. Jadi jauh lebih bagus malah semuanya. Makanya ini waktu yang mungkin memang waktunya yang tepat tuh sekarang sih. Dengan segala kita berduanya juga memang kayaknya sekarang lebih jodohnya lebih baik sekarang daripada dulu. Ya mungkin waktu nggak pernah bohong ya. Iya. Oh makanya ketunda-tunda. Betul. Karena sekarang udah berdamai dengan semua fase. Kak Ade juga udah ngelewatin semua cerita dalam hidupnya yang berubah menjadi lagu, ya kan. Aku pun juga melihat setiap karya yang akan dibawakan dalam album ini juga udah jadi lebih penuh gitu rasanya. Dan mungkin itu menjadi satu pesan juga yang dilihat bahwa setiap fase manusia pasti akan kekecewaan, kemarahan, cinta, sedih lagi. Tapi ya bukan berarti kamu nggak akan bisa menemukan cinta yang penuh gitu, yang kamu layak dapatkan. Karena ya makanya kita juga suka pakai simbol-simbol bulat gitu karena ya udah dari cinta yang penuh nantinya gitu. Meskipun meskipun kayak nantinya dalam perjalanannya banyak lika-likunya, tapi ya kita sendiri yang membawakan, yang menciptakan karya ini dan yang membawakan karya ini ya kita melewati semua fase itu, tapi kita juga tahu kita akhirnya sekarang bisa melihat dan kalian juga bisa melihat kami penuh dengan keluarga kami masing-masing dengan cinta dan jodoh kami masing-masing gitu. Jadi semua bisa terlewati. Oke, ketika ngedengerin lagu pertama kali yang dirasain sama kamu apa lo? Sendu juga kah atau kayak aduh gila nih? Udah menurut aku dari kalau itu kan berarti pertama kali aku dengerin karyanya pas Kak Ade mainin itu kan. Ya udah dari notasi pertama udah na 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 na. Terus udah langsung kasih tambah cinta memang misteri. Udah. Jadi menurut aku udah ada satu dunia. Peletakan batu pertama tadi tuh kayak ini cinta ya. Betul. Di bumi ini emang misteri, mau segimanapun sebanyak kisah apapun tetap dia misteri gitu. Tapi Indian tugas kita di dunia ini ya udah menjalaninya aja. Menjalani dan menjaganya ya. Semua menjalani dan menjaganya betul. Learning by doing juga kan. Learning by doing. Bagaimana mencintai yang benar, bagaimana dicintai, merasakan apakah untuk melihat cinta yang seperti apa yang memang benar-benar kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu. Mas tadi ketika bikin lagu itu apa yang terpikirkan saat itu? Itu kan udah lama juga lagunya kan? Iya itu perjalanan masa muda. Berarti belum ya kan pas bikin kan? Belum. Apakah juga ketika itu merasakan sakit banget nih guys gitu? Ya kurang lebih seperti itu. Iya. Merasa semua yang mencintai nggak pernah ada yang sempurna. Iya sih benar ya. Nggak ada lah pasti dalam kisah percintaan ya kan nggak ada yang manusia yang berdosa nggak berdosa ya gitu. Dalam mencintai juga pasti gitu, pasti ada mau orang yang tulus banget mencintai juga pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi
menurut aku cinta tuh gitu ya, belajar lah. Dan ketika sudah dirilis gimana respon pendengar? Sudah mulai ada yang curhat kayak kupikir lagu ternyata kisah kita itu sebuah Udah banyak lah. komentar template Dia kan tapi spesialis ya memang. iya lagi ngaduk. iya lagi selalu happy sih, pergalauan. apalagi sampai detik ini udah 1 juta streams di Spotify. iya. Masya Allah, bener. gitu. Udah banyak yang cover, bener-bener aduh happy lah pokoknya. Dan ini kan masih awal banget, ibaratnya ini baru 20% perjalanan album ini kan. Oh ini part of albumnya? Iya, ini singlenya. Oh. Jadi setelah ini langsung rilis album. Iya. Dan paling respon yang paling lucu juga kayak aku lagi nggak ngerasain apa-apa, padahal Iya, aku iya, iya. lagi nggak ngadepin apa-apa, tapi kenapa pengen nangis ya gitu ya. Mungkin makanya itu akhirnya kami jadi kalau ditanya ya mungkin tuh bisa membantu meriliskan apapun yang terpendam. Iya. Gitu. Kok bisa sih Anda nggak ngerasain lagi nggak kenapa-napa? Gitu, jadi iya aku juga bingung dan itu udah berkali-kali ya. Iya, sering itu. Ketika kita promo pun ada yang Iya. ngomong aku tuh lagi nggak ngerasain apa-apa loh gitu. Saudara aku lagi baik-baik aja loh sebenarnya Iya, loh. aku lagi nggak ngerasain apa-apa, maaf ya, bukan itu maksudnya, tapi ya semoga bisa, ya itulah tadi. Mana tahu ada yang terpendam, ada yang apa, itu kan sesuatu yang belum selesai, kadang kita pengen menangis tuh Betul sekali. gitu. Nah, kalau kita bicara soal apa namanya lagu yang bagian dari album, berarti kolaborasi ini emang udah dipersiapkan untuk Iya, untuk album. Oh, kalian berdua kan bikin album bersama? Iya, Yes. jadi ya maksudnya kita artisnya berdua. Iya. Oke, apa judul albumnya udah bisa di-spill kan? Blue tadi. Blue. Oh, Album gitu. Blue. Ada di sosmednya juga @album.blue. Iya, ada juga. Oke. Itu bisa dipantau tuh nanti menuju Betul ke sekali. sana akan ada apa aja. Dan apakah mau perilisannya kan juga sekarang banyak yang single Iya. dulu atau Enggak sih, kita langsung album sih. Langsung Oh. drop Iya. album dan dibuka dengan Terbelah jadi jadi dua, iya. kemudian akan ngerilis full. Iya. Udah atau belum? Belum. Masih nanti September. Oh. Masih dalam proses. yes. Oke. Biasanya kalau untuk merilis apa sebelum perilisan tuh apa yang lagi dipersiapkan? Apa materinya masih banyak yang belum dipersiapkan kah atau apa? Ya pastilah rekaman, bikin musik, bikin wah banyak banget sih. Oh, berarti materinya Banyak masih banget. penyelesaian juga nih. Iya, betul. Sudah berapa persen kalau boleh di? Udah lagu ke-8. Udah kurang 2 lagu lagi kita. Gitu. Cepet banget kan ini. Dari awal emang ngincer mau bikin album bareng Mas Ade? Enggak, yang tadi aku cerita. Jadi awalnya single terus karena ketagihan jadinya album. Oh, katanya 10 lagu ya. Bagiannya nyepuluh banget tuh, 10-nya tuh nyepuluh Oke, banget. kalau yang pertama ketika meminang itu kan udah dipersiapin lagunya yang lama. Berarti Iya, kalau betul sisanya sekali. teman-temannya yang 9 lagi apakah proses berjalannya kalian Iya, iya. jadi Iya. lagu? Ada yang lagu baru, ada yang Lagu lagu lama, ada yang baru. lagu recycle. Jadi tapi memang dicari yang benar-benar pas untuk konsep album ini. Semua yang Mas Ade yang nulis kah atau ada Ya, melibatkan kalau itu dari awal itu menjadi album, Kak Ade tuh sempat buka omongan ke aku juga bahwa Jess ini kalau apa kita mau nulis bareng gitu-gitu juga nggak apa-apa ya, ayo let's go gitu. Tapi aku ngerasa dalam project bagaimana cara project ini menemukan aku lewat terbelah jadi dua, aku ngerasa oh ini tuh kita harus aku menjaga rasanya dari karya ini, Kak Ade tuh ya si ininya nih nyawanya gitu, bagaimana si rumahnya beliau membangun semuanya, aku ngerasa itu udah harus Kak Ade dan jangan diganggu gugat oleh penulis lain maupun iya. itu aku. Core-nya dari beliau nih kan. Iya, aku ngerasa balance-nya di situ, entah kenapa untuk project yang ini. Aduh, berarti Gitu. semua nuansanya sama bergalau-galau dan sendu-senduri ya. Karena menurut aku itulah kekuatan Bapak Ade Nurlianto. Ngebayangin ada 9 lagu yang mirip kayak terbelah jadi dia Iya. masih menunggu Iya. apa jadi sosial media dan nanti. aku tuh menikmati proses dimana Jess nih dengerin lagu selanjutnya. Nah itu kalau aku terlibat penulisannya kan aku nggak bisa ngerasain momen itu. Oh. Karena kan pasti itu aku tuh sangat menikmati dan aku akan mengulik surprise-nya gitu ya. Kak lagu ini tentang apa? Ada interviewnya. Ada Ngulik kepribadian. interviewnya. Jadi sebelum di interview ini beliau juga sudah melewati interview bersama saya gitu. Takutnya bocor ya, takutnya. Nah, itu kan maksudnya ditanya. Meskipun nggak pernah terspill ya, cuman Iya. kan itu namanya kisah Nggak pernah terspill. hidup gitu. Kenapa sih harus lagu-lagu galau sendu Mas Ade? Karena yang ada duit. Lalu jujur. Nggak tahu ya, suka aja sih ya. Nggak tahu sih, memang suka bikin lagu yang
nggak tahu, kita kadang kalau memang pas lagi sedih tuh menurutku keluar semua ininya tuh lancar banget tuh. Bikin nada, bikin lirik. Ya bahagia juga pasti bisa, tapi biasanya kalau sakit hati lebih nyari gitar, nyari piano. Kalau bahagia sih kayaknya jarang sama. Kalau lagi happy pernah jadi lagu? Ada juga, Ada cuman juga. pasti lebih banyak yang lagi sendiri, lagi problematik. Lebih personal. Iya. Lebih ngalir ya? Iya. Wah, boncar nih Iya. langsung jadi gitu. Nah, Gitulah. berarti masalahnya apa? Banking kesedihannya banyak kah atau ngambil dari sosial media kayak ini orang-orang lagi pada galauin apa nih kebanyakan nih gitu. Ya kadang ada, enggak, tapi mostly memang cerita tentang aku sih kalau lagu-laguku. Memang apa yang dirasain aja. Tapi kadang ada juga yang nggak sengaja dari, kayak lagu Kalau Bosannya Lyodra itu dari medsos tuh, aku lihat orang pakai baju kalau bosan jangan ngilang, terus aku tanya itu baju beli di mana, ada tuh Kak di Jogja gitu. Aku ambil jadi lagu, soalnya itu ini banyak memang orang bikin kata-kata Iya. gitu, jadilah Kalau bosan bilang jangan hilang. kalau kamu bosan jangan menghilang. Aduh. Oh, cuma dari suka. Itu dari benar-benar dari medsos tuh, tapi nggak banyak yang kayak gitu. Oh, tapi kalau kebanyakan dari lagu-lagu itu dari pengalaman. Iya. Pasti. Sesedih apa sebenarnya sih apa yang ada di masa mudanya sampai Pujangan. oh iya, bisa jadi bilang gitu kali ya, bujang kali ya. Sebenarnya ya sebenarnya Cinta. ini aja sih tentang cara menyikapi ya. Jadi sebenarnya orang tuh menurutku pasti punya kisah hidup banyak kan. Cuman kalau aku mungkin lebih langsung direkam atau dibikin ada dirangsang untuk mengeluarkan lirik atau nada. Sebenarnya hampir sama aja sama orang lain sih. Bedanya itu aja sebenarnya, mungkin lebih peka aja sih ya. Oh, semua orang juga pasti sedih, cuman beda-beda yang cara mengungkapkannya. Iya, Betul. sekali. Ada yang diupdate, ada Iya, yang terus iya. di hari. Ini jadi lagu dong. Benar, Ini. kebetulan. Iya, banyak lagi. Jadi lagu hit gitu. Masalah hit semua. Itu dia. Kan orang mikir, sebenarnya sesedih apa sih seorang Ade Govinda ini? Apa sih yang dirasakan? Gitulah. Kalau 10 lagu di album ini juga semuanya dari yang sama masa lalu atau mungkin sekarang dari sosial media juga ada? Enggak sih, memang tentang kehidupanku semua aja. Dan semuanya emang akan selalu tentang kesenduan dan kegalauan ya. Iya sih. Kurang lebih begitu. Gimana kolaborasi nge-preparein album ini bro sama Persiapannya seru, banyak yang didiskusikan dan banyak yang akan didiskusikan juga. Iya. Terus aku personally juga sangat mempersiapkan mental dan juga aku kan bukan penyanyi yang dengan yang skill yang benar-benar kuat gitu ya. Tapi aku berusaha banget untuk ngejaga rasa dan nyawa si lagu itu, pesan-pesan yang aku bawakan. Nah, tapi yang menjadi challenge terbesar dalam album ini adalah yang ini gimana gue bawain satu album lagu begini semua ya gitu. Gue takut tenggelam yang gelam banget gitu. Jadi akhirnya aku punya planning untuk latihan vokal lagi. Oke. Untuk supaya bisa punya pertahanan. Nggak skill. Kalau nyemplung sih menurut aku itu nggak bisa dilawan, tapi at least ketika itu terjadi aku tahu apa yang harus aku lakukan gitu. Supaya dia tetap duduk nadanya, aku tetap bisa menyuguhkan apa yang bisa dinikmati sepenuhnya. Takutnya tiba-tiba di track keberapa kesentil lagi namanya di panggung. Iya gitu. Kok geter sih? Iya itu, tapi itu pasti Waktu itu dia banget nangis susah. lagi Aku udah latihan. latihan tuh aku udah nangis, duh ini gimana ya gitu. Lagu yang ini atau lagu yang lainnya? Ada lagi. Ada waktu lagu-lagu Wadaw, lain wadaw. gitu. Jadi aku pas gini, duh nangis lagi gimana nih ya gitu. Udah, jadi itulah yang aku pengen banget, aku berusaha kontrol, terus terlebih lagi ketahanan karena kan biasanya ya udah kita sekarang masih single kan untuk promonya. Apalagi direntetin dalam satu album kan beda lagi tuh ketahanan suaranya juga. Aku pengen lebih siap lagi aja. Kalau Mas Adi gimana setelah akhirnya mendapatkan Gloria Jessica dan akhirnya dijadikan project album, apa yang dari dulu dinantikan banget akhirnya oh iya ini yang aku rasain banget ya akhirnya. Ya pasti dreams come true. Terus ini aja sih ya, apalagi Gloria juga udah menyanggupi, jadi aku harus berbuat yang
semaksimal mungkin, harus menjadi Upgrade memang alat ya. satu album yang ini harus menjadi satu album yang ikonik gitu. Iya. Pengennya. Amin. Ya lah, siapa tahu kayak album galau lah atau apa, itu terserah orang aja, tapi setidaknya tuh punya karakter gitu sih albumnya. Oh, ikonik itu dia kan. Gitar baru Kak. Oh, jadi alasannya. Buat Blue nih ada di update di aku sama tektokan sama Kak Indi kan, istrinya Kak Ade. Wah ini sama aja nih karena suamiku gitaris juga gitu. Emang ada aja semua project dijadiin alasan untuk gitar baru gitu. Tapi emang bener sih. Dia lebih nyetel dari itu. Tapi benar berdasarkan pengalaman itu adalah sebuah investment memang. Benar itu sebuah investment. Bagus. Tapi tahu timingnya ya. Gitu. Tapi itu sih besarlah harapan aku kayak Kade, dan aku juga ngeliat dalam perjalanan tadi kan itu persiapan aku. Kalau Kade tuh bener-bener dia di kuilnya dia itu benar-benar di studionya. Kira kemarin aku sempat kita kesana juga punya keresahan yang sama. Nah itu tuh banyak banget kejadian-kejadian yang mungkin nanti ketika promo album kita bisa bahas lebih detail lagi. Cuman aku sangat bersyukur bisa ada dalam satu project ini. Kak Ade setia menunggu sampai detik ini, dan ternyata aku semakin hari semakin paham kenapa project ini pun akhirnya ditakdirkan menjadi sebuah album gitu. Karena cara kami memandang sebuah keresahan pun ternyata sama, memaknainya juga sama, dan bagaimana detailnya. Makanya nih kalian kalau terbelah jadi dua ya untuk yang sudah rilis dan nanti album Blue, kalian harus banget dengerin pakai headphone. Yeah. Dengarkan detail-detailnya karena bener-bener detail. Nah, itu semuanya itu bener-bener beliau pikirkan banget dalam project ini. Nah, kalau kalian memaknai 1 juta stream yang sudah ada untuk terbelah jadi dua, seperti apa? Apakah ya mungkin tuh kalau di platform ya angka lah, just number gitu. Tapi kalau mungkin kan maknanya apakah ini berarti ada 1 juta dengerin dengan perasaan yang sama, atau ada 1 juta 1 juta kali memutarkan ulang belum? Happy sih jujur aja, apalagi maksudnya dan dia kurang lebih sebulan lebih, sangat cepat ya menurutku, dan ternyata banyak ya orang yang memang mungkin sedang mengalami hal ini ataupun cuman buat nemenin naik mobil misal, tapi ada yang di post gitu di story. Ya pokoknya semuanya tuh buat menghidupkan si terbelah jadi dua ini. Betul. Happy banget bener-bener sampai kita jadi ada grup juga, terus sampai chat personal, sampai pas ketemu juga caps lock semua kayak udah gitu. Udah sampai 1 juta, dan aku bener-bener senang banget karena terbelah jadi dua itu dirilisnya itu 10 tahun setelah Sky Full of Stars di bulan yang sama. Oh iya betul sekali. Sky Full of Stars tuh yang di The Voice, itulah ibaratnya yang membuat aku jadi penyanyi. Selain karena Coach Judika ya, Coach Judika juga berputar beliau ya. Kalau beliau nggak putar kita nggak ketemu berarti. Gitu. Terus, nah itu akhirnya ketika momen tersebut itu April kalau nggak salah 15 deh. Kalau nggak salah 15 April. Kita 17-nya tuh rilis si Terbelah Jadi Dua. Jadi itu kayak after 10 tahun aku mendapatkan satu anugerah lewat Terbelah Jadi Dua ini, yang dimana udah 1 juta, jadi masih kayak mimpi lagi gitu. Kalau untuk musiknya sendiri, apa yang bisa kalian definisinya dan bisa kalian jabarkan ke pendengar kalian ketika ini loh musik Terbelah Jadi Dua dengan yang sendu seperti ini, dan ternyata masih bisa diterima juga sampai sekarang, karena di antara musik-musik yang udah seperti apa sekarang, yang kegalauan dan seni juga masih oke loh, masih bisa mendapatkan tempat loh. Ya pokoknya kita mengemasnya tuh memang membangun membangun suasana banget ibaratnya kalau orang bikin musik gitu. Jadi memang dari ibaratnya dari gigi pertama sampai gigi terakhir itu memang pelan tuh ya, lama. Tapi nusuk. Nah itu tepat lagi. Pas lagi. Gitu. Apa nih? Ini maksudnya, aduh. Gimana nih? Gitu. Kalau menurut kalian gimana lihat lagunya ya itu ya tadi di era yang sekarang mungkin orang ya banyak dengan musik-musik yang aku ngerasa sebenarnya ini banyak orang ingin menjadi seseorang.
Kalau yang aku perhatikan ya, karena ketika Pamungkas naik banyak yang ingin mencoba formulanya Pamungkas. Ketika Kak Ade banyak hit, pastinya pengen juga yang formula penulisan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Indian, kalau dari aku personally ya, mungkin banyak orang punya anggapan yang beda. Kenapa Kak Ade bisa cetak hit? Itu pasti ada formula lagunya juga, tapi bukan berarti formula lagu itu harus menjadi formula kamu. Iya, betul sekali. Nah, Kak Ade itu bisa menciptakan hit karena ya ngerjainnya pakai hati. Kata-kata yang dia bikin ini bukan untuk supaya ini lebih pasar. Mungkin pasti ada gitu. Terus atau ini lebih puitis, ini lebih cantik. Itu menurut aku itu adalah karena Kak Ade nuangin pikirannya, udah that's it, itu yang kita dengar gitu. Dan jujur berarti kan. Pamungkas pun begitu misalnya, kayak dia jujur aja. Nah, jadi Indian sekarang kita udah ada di era dimana bukan kamu yang gimana ya, menciptakan sebuah persona untuk menembak sebuah market. Itu pasti ada kerasanya, nggak organiknya gitu. Tapi kenapa karya Kak Ade semuanya terasa dan nyampe? Karena itu tadi pakai hati, jujur, nyampe gitu. Ya dengan formula, tentunya formula marketing yang tepat, dan banyak faktor lah kalau dalam menyokong kesuksesan sebuah lagu gitu. Jangan-jangan market galau. Begitupun yang lainnya. Intinya formulanya Kak Ade bukan berarti bisa dipakai di perjalanan aku pribadi, juga belum tentu bisa. Di penyanyi yang lain juga begitupun sebaliknya. Tapi satu hal yang penting adalah kerjakan dengan sepenuh hati. Kamu bangga dengan hasilnya, kamu happy. Tapi dan itu akan nyampe ke hati juga gitu. Aku selalu percaya itu. Gitu. Jangan-jangan market galau sekarang emang yang diciptakan sama beliau menciptakannya. Bukan beliau ada di dalam. Benar, karena menurut aku berkualitas. Kayak dengan Terpukau 2013 bisa naik lagi. Itu kan berarti musik tuh selalu ada dan abadi dan melekat. Nah, sekarang ketika berarti kan Terpukau sekarang tiba-tiba gede banget gitu numbersnya. Aku sih mendingan punya, kalau ditanya, lo mendingan punya karya yang bener-bener kayak dar lo berapa ratus juta, 1 billion dan lain sebagainya, tapi netep punya tempat personal di dalam hidup nggak gitu. Aku ngerasa karya Kak Ade tuh punya itu, gitu. Punya selalu langsung kayak ada kebentuk satu tempat spesial gitu ya. Kayak kalau didengerin lagi kayak orang juga dan itu kan berarti stay, dia netep gitu di dalam hati gitu. Itulah yang terjadi dengan Terpukau menurut aku sekarang kayak gitu ya. Nah, kalau di era sosial media sekarang, viral masih buat kalian sebagai musisi jadi sebuah hal yang penting untuk dikejar nggak? Sebenarnya kalau menurutku ya viral itu pasti sangat menguntungkan si musisi pasti dengan karyanya. Tapi bagaimana cara viral juga sekarang macam-macam banget kan. Ada yang memang nggak pernah ada polanya juga memang. Formulanya nggak pernah. Iya, memang nggak ada. Cuman memang ketika misal kayak viral di TikTok memang biasanya relate ke Spotify dan YouTube biasanya. Paling lebih kayak gitu sih kalau. Jadi di dapur rekaman atau di workshop tuh nggak ada ya, kalian ada mikir kayak ini hooknya yang mana nih yang kira-kira yang itu mah pasti ada. Iya, pasti ada. Ada gitu. Ada. Tidak memungkiri karena kan sama aja. Berarti Oasis punya kalau besok gue denger lagi, gue nyanyiin lagi, berarti itu dapat gitu. Iya, betul. Nah, ya sama pasti ada metode-metode kayak gitu juga gitu. Bagaimana kita juga nggak pengen karena ini adalah sebuah album, Kak Ade juga pasti nggak pengen. Yaudah deh satu berapa yang kuat, sisanya pelengkap. Nggak, justru di sini biar kayak punya satu ini, mana nih yang paling hidup kamu, benar-benar dipikirin audiensnya tuh akan punya favorit yang mana, yang paling relate. Dan favorit itu kan sebenarnya semua orang berdasarkan experience sama cerita knowledge mereka masing-masing gitu kan, taste mereka masing-masing. Jadi semua ada bisa etalase yang bisa sekali mereka pilih. Betul. Gitu. Kalau untuk menemukan pendengar di zaman sekarang ini lebih mudah kah atau lebih mudah di zaman-zaman dulu Mas yang 2000-an? Sekarang tuh lagu banyak sekali, jadi memang saingannya lebih banyak menurutku. Karena orang gampang sekali untuk merilis lagu, gampang sekali untuk rekaman. Jadi bukan serba salah. Jadi memang tapi pendengarnya pun banyak banget. Jadi semua sekarang semua jenis musik itu bisa ada pasarnya menurutku. Yes. Gitu. Itu yang bikin bagus menurutku zaman sekarang. Kalau gitu ngeganggu Mas nggak sebagai seorang musisi yang menciptakan
Tergantung dipakai buat apa sih kalau menurut gue. Kalau untuk benar-benar dibikin master komersil kayaknya jangan ya menurut gue ya. Tapi untuk ngebantu Mengkonsepkan, mengkonsep atau apa it's okay banget menurut gue. Mas Adi juga menggunakan kah atau? Aku pakai buat sekarang kalau aku bikin demo kadang suaranya aku ganti AI padahal aku yang take gitu. Ya kan itu membantu kan. Ya, sekarang udah di era itu. Iya, betul sekali. Oke. Dan itu apa? Kalau itu jadi memudahkan buat mungkin ngefilingnya kah atau Lebih praktis aja daripada aku harus meng-hire penyanyi, waktunya juga janjian segala macam kan. Gitu sih. lebih ringkas aja Iya, ya. lebih ringkas. Udah ketemu, udah dapat nadanya, tinggal bawa ke sebuah platform yang bisa mixing suaranya. Betul sekali. Oke, jadi sebenarnya kreatifnya masih tetap yang jadi utama lah ya. Iyalah, Tetap- pasti. Tetap ya. roots-nya. Justru itu jangan sampai roots-nya malah jadi dari AI-nya. Iya makanya. Itu yang menurut aku akan Betul sekali. agak kehilangan warna dan esensi dalam pembuatan sebuah seni gitu. Kalau buat kalian pelaku di industrinya, apakah sekarang udah mulai ya mungkin juga banyak yang dalam tanda kutip iseng-iseng aja dia bikin lagu-lagu terus pakai AI terus di-upload ke sosial media dan viral, dan kan agak keganggu kayak gitu kah, atau mungkin ngeliatnya kayak ya udahlah cuman lagu-lagu di sosmed aja gitu. Iya. Awal sih lumayan agak irritated, tapi balik lagi karena aku berangkat dari orang yang lumayan gaptek nih. Tapi gak bisa dipungkirin mungkin ini juga yang dirasakan di era ketika dulu belum ada internet dan tiba-tiba ada internet. Iya, betul. Oh iya. Dan aku ngerasa setiap itu kan pasti akan ada inovasi lagi, ada penemuan lagi, ada perkembangan lagi semuanya dan lain sebagainya. Ya harus adaptasi gitu. Tapi ya adaptasinya dibutuhkan kebijaksanaan dalam memakainya gitu. Karena aku ngerasa yang nggak bisa digantiin kan ide yang dari sini nih. Itulah tadi maksudnya kayak jangan kalau lo mau membantu AI sebagai assisting untuk menstimulasi agar pergerakannya semua lebih cepat, karena dunia kita sekarang bergeraknya Iya. cepat banget kan. Itulah kenapa demo sekarang penulis-penulis lagu juga udah pada pakai dari AI karena biar cepet, biar mereka nggak perlu jelasin lagi ini nanti arahnya tuh cocoknya ke sini Iya. ke sini. Nah, itu tuh mereka udah langsung ada gambaran. Tapi untuk menggunakan, kalau aku personally aku nggak tahu yang lainnya, aku berbicara untuk diriku aja, tapi untuk karya itu sama kayak KD itu menjadi satu master yang didengarkan, menurut aku kayak itu agak nggak kurang sih gitu. Buat aku jangan, karena itu akan menghilangkan esensi kehidupan dari pembuatannya itu. Oke. Kalau soal panggung, kalian masih ngerasa panggung-panggungan musik di sekarang ini masih tetap ramai seperti dulu, atau kayak mulai banyaknya ya udah stream lagi aja gitu? Oh, Atau mau lebih banyak festival gede aja jadi? Masih sih, kalau panggung tetap masih musisi itu memang harus manggung menurutku. Energinya nggak ada Iya. yang belum, ibaratnya beda ya kayak. Iya, betul. Tapi maksudnya Recharging. wadahnya apakah masih sebanyak dulu kah, atau sekarang malah lebih tergantung sama festival besar aja jadi ya? Susah sih. Maksudnya udah agak beda ya Iya. kayak. Dan tahun ini juga lumayan sangat berkurang tuh panggungan, memang dari sistem pemerintahan ya kan. Jadi memang tapi ya memang maksudnya gini, ya jadi kita yang harus menciptakan, misalnya kita datang ke kopi mana atau Gigs, ya gigs ya. betul sekali. Eranya gigs. Jadi Karena- zaman dulu banget ya kalau gigs awal Iya, ya. karena kan mau nggak mau kita pengen ada platform-platform yang kita bisa bertemu dengan Pendengarnya. pendengar kita langsung, atau bahkan yang belum pendengar kita tapi pengen kita rangkul juga gitu. Ini kami loh dan karya kami. Oke. Banyak Ceritain dong, ketika kalian bawain lagu ini terus ketemu pendengar, gimana Ya. mereka, mungkin ada yang nangis di tempat atau ada yang curhat? Nangis di tempat sih kayaknya belum, Iya. udah ada yang berkaca-kaca gitu. Iya. Ngomong-ngomong. Tapi memang ada yang spesifik untuk ngomong kayak ih Kak di dalam banget yang itu Iya, tadi iya, yang iya, kita betul. bilang belum padahal lagi nggak kenapa kayak gitu dan lain sebagainya, tapi ngerasain. Jadi mungkin energi itu apalagi dalam live ya Kak ya, Betul sekali. itu bisa makin tersampaikan lagi gitu, karena di situ kan ada lagi gesture lagi, ada kaminya juga udah shoegazing ya kadang. Betul, Kalau saking untuk masuk ke dalam si dunia detak jantung pertama album Blue ini si terbelajar di dua itu sih. Itu baru satu guys, masih ada 9 lagi Iya, betul. yang betul. akan mengaduk-aduk kalian, yang sedang dipersiapkan. Betul. Jadi next buat kalian adalah album Blue Iya, tadi, iya. yang rencananya di akhir tahun ini. Iya. September. September ya? September. Oke, September. sekarang closing dari Kade sama Kago.
dengan adanya lagu Terbagi Dua, Ya. apa yang mungkin bisa kalian janjikan atau mungkin bisa kalian harapkan untuk para pendengar yang mungkin belum mendengar lagu ini atau mungkin yang sudah mendengar, apa yang pengen kalian sampaikan ke mereka? Kalau apa ya? Ya kalau buat yang belum, kalian harus wajib mendengar Terbelah Jadi Dua, kolaborasi kita berdua yang kita bikin pakai hati, pakai rasa, pakai cinta. Dan buat yang udah denger, terus dengerin Terbelah Jadi Dua, dan pastinya album Blue yang mau rilis, karena di situ ada mungkin 10 lagu yang kita konsep dengan sangat serius, sangat baik, sangat maksimal, dan ya semoga menjadi album yang ikonik di Indonesia. Oke. Ya, dari aku itu tadi sudah lengkap dan semoga itu bisa punya ruang yang tepat di hati kalian semua dan dia bisa menetap di sana tanpa batas waktu seumur hidup gitu. Dan Punya ruang dan menetap ya. Iya, menetap gitu. Ya, thank you Kak Ade. Sama-sama dong. Terima kasih banyak. Thank you buat Kak Ade sama Kak Glo udah mampir ke Speng Seleb. Iya. Itu dia buat teman-teman Tribuners. Mungkin beberapa yang udah dengar dan didengerin terus lagu Terbagi Dua. Ya. Dan ditungguin lagi nih. Ini baru satu. Beliau mereka baru dari satu, masih ada 9 lagi yang nungguin. Ya, yang akan hadir lewat 9 album. kah atau 10 kah atau 11 kah? Nah, kan belum ada, belum rilis nih Masih albumnya. teman-temannya pokoknya ya gitu yang bisa Kita makan tidak akan depan. ada yang tahu plot twist apa yang akan terjadi gitu. Jadi Betul. prepare yourself, di follow social medianya Tuh, @album.blue. udah disiapin hati dan dirinya buat Iya. dengerin. Iya. Jangan lupa headphones. Ya, pakai Betul, tisu, betul. siapin tisu. Tisu dan jangan sendiri. Tapi kalau sendiri juga seru sih. Iya. Pasti kan hatinya siap untuk mendengarkan dia. Thank you udah mampir. Iya, sama-sama Thank dong. you. Terima kasih Dan banyak. teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Speng Seleb. Jangan lupa buat nonton terus konten-konten tribuners.com aja dan sampai jumpa, bye bye. Bye bye. 3, 2